Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku. Kali ini kita bakalan membongkar permasalahan kenapa setelah kita mendaftar Facebook Pro tidak ada tambahan pengikut atau followers kita di Facebook. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Oke, jadi teman-teman langsung aja masuk ke aplikasinya. Setelah itu kita masuk ke profil. Terus langsung kita masuk aja ke dashboard. Setelah itu kita scroll ke bawah. Terus kita masuk ke rekomendasi profil. Nah, di sini kita bisa lihat apakah profil kita ini bisa direkomendasikan atau tidak karena melakukan pelanggaran. Jadi langsung aja kita ke lihat status profil. Nah, kalau kalian melakukan pelanggaran, di sini akan ada peringatan. Ini seperti contoh yang aku kan kasih lihat fotonya. Aku punya screenshotan karena aku sudah menghapusnya dan aku tidak melakukan pengambilan video. Jadi aku hanya akan melihat contohnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik saja foto atau postingan yang melakukan pelanggaran. Setelah postingan yang terkena pelanggaran itu dihapus, kita akan mendapatkan profil kita seperti ini ya. Semuanya sudah aman, direkomendasikan. Nah, ini akan direkomendasikan oleh Facebooknya sendiri untuk supaya kita mendapatkan pengikut yang banyak. Dan itu akan berdampak juga kepada viewers yang banyak di setiap video-video kita. Jadi setelah kita melakukan pembersihan di beberapa postingan kita yang tidak memenuhi standar Facebook, akhirnya aku mendapatkan beberapa pengikut yang tadinya aku hanya punya 1.300 pengikut, sekarang sudah mencapai 2.600 hanya dalam satu hari. Nah, jadi kita penting sekali untuk bisa memfilter atau meninjau beberapa postingan yang harus memenuhi standar Facebook. Sebenarnya aku juga bingung kenapa beberapa postingan tersebut itu tidak termasuk pada standar Facebook, karena ada beberapa postingan yang sebenarnya tidak aku publik. Jadi ada beberapa yang aku kunci dan hanya aku yang bisa melihat. Aku juga ngerti kenapa, mungkin itu adalah kebijakan dari Facebooknya sendiri. Walaupun kita posting dan hanya bisa dilihat oleh kita, kalau misalnya postingan itu tidak memenuhi standar, itu akan menjadi penghambat Facebook untuk mempromosikan akun kita kepada orang lain. Jadi mungkin itulah penyebabnya akun kita tidak dipromosikan oleh Facebook, karena tidak memenuhi standar yang sudah menjadi kebijakan dari Facebook itu sendiri. Nah, buat teman-teman pemula, kita harus benar-benar sangat memperhatikan apa yang kita posting. Jadi aku mulai mendaftarkan Facebook Pro itu sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah, selama 2 bulan ini aku udah mulai membuat beberapa video dan beberapa postingan. Tapi ketika aku ngeliat perkembangan di dashboard, semuanya tuh bagus ya, karena aku juga kurang ngerti, kurang paham bagaimana cara kerja Facebook. Tapi setahu aku, kalau misalnya kita ngeliat dashboard terus data-datanya itu hijau, berarti menandakan bahwa akun kita ini memiliki perkembangan yang bagus. Nah, sedangkan di sisi pengikutnya sama sekali tidak memiliki perkembangan sedikit pun. Jadi, di dashboard ini sendiri tertulis itu 0%, dan tidak ada pengikut sama sekali. Itu benar-benar kayak aku nggak mendapatkan pengikut sama sekali, satupun itu nggak. Setelah aku otak-atik, aku lihat bagaimana pengaturan-pengaturan di Facebook, apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita perbaiki. Aku menemukan ada beberapa pelanggaran yang aku lakukan. Nah, aku melihat ada beberapa pelanggaran yang aku buat dari 2 postingan. Yang pertama, aku lihat dari satu postingan foto. Jadi di sana itu aku cuma posting foto gigi aku. Jadi waktu itu beberapa bulan yang lalu aku cabut gigi. Nah, sebelum aku cabut gigi itu aku foto, terus aku simpen di galeri buat kenang-kenangan. Nah, dan itu pun aku private, nggak aku publik. Tapi nggak tahu kenapa itu kena pelanggaran. Akhirnya karena itu adalah satu foto yang menurut aku tidak bisa dibuang, akhirnya aku ambil dulu si fotonya, aku simpan di galeri. Akhirnya mau tidak mau si album yang ada di Facebook itu akan aku hapus. Dan postingan kedua yang melanggar itu adalah video live aku. Jadi beberapa waktu lalu aku pernah live di Facebook, dan sebenarnya yang sesadarnya aku tidak berkata kasar dan juga tidak berpenampilan yang aneh-aneh, apalagi berkata-kata yang tidak senonoh. Tapi video itu sudah termasuk kepada pelanggaran. Nah, mau tidak mau itu harus dihapus juga. Tapi karena viewersnya
video live aku pada saat itu sudah lumayan banyak. Jadi aku kayak sayang aja buat ngehapusnya, akhirnya aku arsipkan. Jadi video itu tetap ada dan yang bisa lihat cuma aku aja. Nah, supaya akun kita bisa dipromosikan, jadi aku menghapus 2 postingan itu tuh pada malam hari. Nah, besokan harinya itu tiba-tiba banyak banget notifikasi di Facebook aku tuh, banyak banget permintaan pertemanan, dan itu tuh sampai kurang lebih 1000 lebih hanya dalam waktu 1 hari pun itu belum ada ya guys. Jadi kurang dari 24 jam pertemanan aku dari yang tadinya 1300 sekarang sudah menjadi 2600 lebih. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung kenapa setelah kita mendaftarkan Facebook Pro tidak ada pengikut sama sekali, nah bisa dicek dulu beberapa postingan kita seperti yang udah aku kasih lihat tadi. Kalau misalkan ada beberapa pelanggaran, baiknya dihapus saja supaya kita bisa mendapatkan pengikut yang banyak dan bisa memenuhi standar atau syarat untuk mendapatkan monetisasi dari Facebook. Dari hal ini, aku belajar bahwa kita harus lebih mempelajari lagi apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, supaya kita tidak melanggar kebijakan dari Facebook itu sendiri. Nah, keuntungan yang aku dapatkan setelah aku mendapatkan pengikut yang banyak, postingan setiap video reels aku jadi punya banyak komentar, like, juga pastinya viewers, yang itu akan membantu kita untuk mendapatkan penghasilan nantinya. Nah, aku juga belum mendapatkan monetisasi dari Facebook, tapi ada beberapa postingan aku yang sudah mendapatkan iklan. Nah, biasanya walaupun kita belum mendapatkan monetisasi, kita bisa saja memiliki iklan di beberapa video reels kita. Nah, untuk sekarang kita tidak akan mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut karena belum mencapai monetisasi. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa video kita adalah video yang real, video yang dibuat dengan original, bukan mengambil video orang lain. Itu bisa menjadi salah satu awal yang baik buat kita untuk terus konsisten membuat video-video yang original dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi buat teman-teman semua yang punya permasalahan yang sama kayak aku, setelah kita mendapatkan Facebook Pro itu tidak mendapatkan pengikut sama sekali, boleh kalian praktekkan tutorial yang sudah aku kasih lihat tadi. Dan inilah hasil yang aku dapatkan dari setelah membersihkan beberapa postingan yang tidak memenuhi standar kebijakan Facebook. Dan ini adalah perubahan dashboard aku setelah aku menghapus postingan yang terkena pelanggaran. Semuanya memiliki data yang bagus menurut aku, karena aku juga kurang ngerti, karena aku cuma melihat dari semua yang hijau. Terus tadinya tuh pengikut netonya tuh hanya 0, sekarang sudah memiliki perkembangan. Oke, jadi segitu dulu video aku kali ini. Semoga membantu dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.